Dalam surah Al-Baqarah ayat 2, di situ Al-Quran juga disebut kitab. Padahal ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, dia tidak berupa buku. Tetapi di situ disebut kitab. Dalikal kitabu la raiba fih. Di dalam kitab ini tidak ada keraguan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Itu disebut kitab. Padahal belum berupa tulisan, masih berupa wahyu. Jadi kitab di dalam bahasa Arab tidak hanya berbentuk buku, tapi berupa ketetapan. Makanya kalau Anda lihat di dalam Ali Imran 48, di situ selain disebut Injil, juga disebut hikmah. Artinya apa? Artinya masih dalam perbuatan dan perkataan Nabi Isa. Tidak ada orang Islam meyakini bahwa Injil itu sudah ditulis. Tidak ada. Orang Islam nggak ada pemahaman seperti itu. Ya? Karena memang Tuhan memberikan wahyu itu bukan berupa buku gedebuk dari langit, bukan. Ya, gitu, jadi Bang. kitab yang diterima Isa ini buku atau bukan? Aduh, sepanjang itu saya menjelaskan Anda nggak paham. Itu bukan buku berarti? Ya bukan lah. Oh. Sejak kapan Tuhan datang bawa malaikat datang bawa buku? Ada-ada aja kau itu. Mau sekolah kali. Mau sekolah. Berarti Isa itu tidak menerima kitab Injil dalam bentuk buku. Tidak. Makanya Ali Imran 48 Anda baca, di situ juga disebut hikmah. Apa hikmah artinya? Hikmah apa? Apa arti hikmah? Apa arti hikmah? Tidak tahu. Hikmah itu masih dalam bentuk perkataan atau perbuatan. Itu hikmah. Ya. Jadi nggak ada orang Islam mempercayai kitab itu sudah ditulis, nggak ada. Jadi sekarang apapun itu, katanya itu Injil Matius, Markus, Lukas, termasuk Injil Apokrif sekalipun, itu bukanlah kitab yang dimaksud oleh Al-Quran, bukan. Karena kitab yang dimaksud Al-Quran itu belum tertulis, gitu. Nah, kalau kitab kan Allah menurunkan kitab Taurat. Nah, kitab Taurat nih udah jadi buku belum waktu Allah menurunkan? Siapa yang nulis? Emang ada yang nulis? Kalau memang Taurat itu sudah dalam bentuk buku, mana kitabnya Musa? Di mana? Orang Kristen aja nggak tahu. Berimanlah kitabnya kepada Musa? kitab-kitab Taurat dan Injil. Apa artinya iman? Artinya iman apa? Berimanlah kepada kitab-kitab. Arti iman apa? Arti iman apa? Iman apa artinya? Coba Percaya. buka Ibrani 11 ayat 1. Beda iman. Ibrani, Iman Kristen sama Muslim itu beda pengertiannya. baca dulu Ibrani 11 ayat 1. Baca. Ya pengertiannya beda. Iman Islam itu apa kan gitu. Enggak dulu, kau baca dulu iman dalam Kristen apa maksudnya? Iman dalam Kristen. Apa artinya? Maksudnya apa? Ya Ibrani percaya. 11 ayat 1 kau baca. Percaya. Ibrani 11 ayat 1 kau baca. Ya percaya kepada yang belum dilihat. Percaya kepada sesuatu yang tidak kelihatan, oke? Ya kan disuruh beriman kitab Taurat Bentar, dan Injil. oke ya, bener ndak? Percaya kepada yang tidak kelihatan, betul? Betul. Yang tidak terlihat itu juga di dalam Islam. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang percaya kepada yang gaib, yang belum terlihat, yang tidak bisa dilihat. Maka ketika kita disuruh mengimani kitab-kitab Musa, artinya percaya kitab itu pernah ada, walaupun kita tidak pernah melihat. Gitu loh, paham? Ya, kitabnya itu udah jadi kitab belum waktu percaya kepada kitab itu atau belum? Namanya juga iman. Aduh, gimana sih? Apa sih iman? Itu kan percaya kepada yang tidak kelihatan. Kalau sudah kelihatan seperti ini, itu bukan iman namanya, tapi percaya.
Kalau iman itu tidak ada barangnya, tapi kita yakini ada. Iya, maksudnya Tuhan kan kitab Taurat ada, tapi itu- nggak bisa kita lihat, kita percaya. Iya, Malaikat maksudnya tidak bisa kita lihat, tapi kita percaya. Itulah iman. Nabi-nabi Iya, tahu, terdahulu tahu. nggak pernah kita lihat, tapi kita percaya. Itulah iman. maksudnya kitab Taurat itu pernah ada atau enggak? Itu Kalau loh. pernah ada, mana barangnya? Ya menurut Islam tuh pernah ada apa enggak kitab Saya Taurat? nggak mau, nggak ada urusan pernah ada atau tidak, karena konteksnya iman, konteksnya orang Islam itu hanya beriman. Beriman artinya percaya kepada yang tidak kelihatan. Nah, kalau menurutmu pernah ada, mana kitabnya? Bukan menurut saya, menurut Pak Sugi. itu Anda pernah- gantian saya tanya sama Anda, ada nggak kitab Musa sampai sekarang? Ada nggak? Ya nggak tahu. Nah, itu nggak tahu, sama-sama nggak tahu kita. Jangan kau tanya. Karena tidak ada kitab ya yang katanya itu ditulis oleh Musa sampai 300 tahun sebelum Masehi. Ada kitab itu nanti 300 sebelum Masehi yang ditulis ulang oleh 70 rabi Yahudi yang namanya Satwaginta atas pesanan Raja Ptolemy II. Barulah ada kitab yang namanya yang disebut Perjanjian Lama. Sebelum itu nggak ada kitab apa-apa. Mana kitabnya? Bahkan Yeremia 8 ayat 8, mengapa kamu berkata aku bijaksana dan memiliki Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat telah membuatnya menjadi bohong. Nggak ada kitab Musa apa? Kitab Musa apa? Mana? Nggak ada. Jadi Tapi kita meyakini bahwa Tuhan pernah memberi aturan-aturan hukum-hukum kepada Musa. Itulah yang disebut Jabur. kitab. Dan Jabur. Ya kan, Jabur kan? Iya. Nah, kalau di Kristen itu iman kalau tidak di action itu iman apa tuh Pak Sugi? Sia-sia. Nah, berarti Pak Sugi sia-sia kalau beriman tapi tidak action terhadap Taurat dan Jabur. Kita mengimani artinya- apa yang kitab iya. itu pernah ada. Bukan Artinya begitu, sia-sia Nafiri. kalau tidak action kan Gini sia-sia, Nafiri, Mas. gini saya kasih tahu, kitab-kitab terdahulu itu hanya untuk bangsa Israel saja. Ya. Loh, itu perintahnya kan harus mengimani. Itu Al-Quran. hanya untuk bagaimana kita disuruh melakukan hukum-hukum yang Tuhan sendiri menjelaskan hanya untuk bangsa Israel. Iya, Tidak itu untuk kita, kan, ngapain harus kita lakukan? loh itu kan Gitu loh. disuruh mengimani. Umat Islam Kita disuruh mengimani dan menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran, bukan yang tertulis di kitab-kitab sebelumnya. Karena Berarti kitab-kitab iman- sebelumnya itu hanya untuk bangsa Israel saja. Anda mengimani kitab-kitab Musa? Kan perintahnya umat Bentar, saya Muslim tanya ganti. diwajibkan mengimani. Saya tanya ganti. Anda mengimani kitab Musa? Ya, Kenapa Anda Nah, makan babi? Pak Sugi kan Hesh, disuruh mengimani kenapa Anda kitab makan Musa. babi? Tunggu dulu. Kenapa Anda makan babi kalau mengimani itu? Ya, sebentar ya. Jawab. Jawab. Kenapa Anda makan babi? Padahal di dalam kitabnya yang diyakini orang Kristen itu tulisan Musa, di situ ada babi dilarang dimakan. Kenapa Ya, Anda makan? Katanya karena- iman itu menjalankan. Karena sudah didoakan. Apa sih? Iya, sudah didoakan. Didoakan apa? Didoakan makanannya, babi itu sudah didoakan, makanya boleh dimakan. Nah, Pak Ustadz Sugi disuruh mengimani. Ini tapi tidak dapat dari melakukan. mana lagi? Artinya Udah, iman Pak Sugi malas ini aku debat sia-sia. sama kau, cuma modal asumsi. Udah ganti. Cuma Iman modal Pak Sugi asumsi sia-sia doang. Saya nggak mau berarti modal asumsi. mengimani Di mana tapi tidak ketika barang melakukan. haram? Oh, jadi kalau kamu maling, ya kan? Kamu maling, maling itu hasil maling itu bisa kamu makan ketika didoakan. Jadi halal dia gitu. Sabar, itu nanti saya jawab. Kita tuntaskan dulu urusan Udah, Al-Quran malas ini. aku debat sama kau. Cuma modal asumsi doang, pakai dah. Apa sudah didoakan? Ayat mana seperti itu? Kau mau tipu-tipu aja kau. Mana ada setelah didoakan jadi halal.
Jadi ketika Anda maling, ya kan, dapat beras nih kan, 1 karung, lalu kau doakan, jadi halal gitu. Koplak kau, mana ada. Hukum Tuhan hanya bisa digugurkan dengan cara doa. Oh Tuhan, ini aku tahu daging babi haram Tuhan, tapi aku doa, makanya berdoa atas namamu jadi halal ya Tuhan. Goblok loh, mana ada seperti itu. Koplak. Aduh. Oh Tuhan, aku hasil nipu ini Tuhan. Ku belikan beras, nanti aku makan pakai doa jadi halal gitu. Gendeng. Assalamualaikum Ustaz Sugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejak kapan hukum itu luntur karena didoakan? Orang kayak gitu gak perlu diladeni, dia males aku dah. 3940 ada nih. Parah, Hoten, parah. Kenapa kita Ini ketua buat running. hukumnya untuk orang Amerika? Ya kan gitu. Seperti tadi kan hukumnya Taurat itu ataupun Injil tadi untuk orang Israel, untuk apa kita taati kan gitu. Orang hukumnya untuk orang Israel. Di dalam Yeremia 31 ayat 31 dan seterusnya itu sangat jelas dikatakan hukum Taurat hanya untuk orang Israel. Ya, betul. Lah kita orang Islam, orang Indonesia ngapain harus menjalankan hukum Israel? Itu. Emangnya hebat kalau hukum Israel itu dijalankan? Bisa. Hukumnya saya datang, assalamualaikum, saya Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau hukum-hukum yang yang berlaku untuk orang Israel itu kita jalankan untuk seluruh manusia, rusak dunia. Kenapa bisa rusak dunia? Hari Sabtu tidak boleh ada aktivitas apapun. Perbankan bangkrut, PLN bangkrut, bank bangkrut, maling-maling hari Sabtu berkeliaran, polisi tutup, sekolah tutup, rumah sakit tutup, banyak orang modar nggak ditanganin dokter nanti. Kalau hukum itu dijalankan, ya kan? Perempuan-perempuan yang haid tidak boleh memegang apapun. Kalau dia sampai megang apa-apa, semuanya jadi najis. Perempuan jadi guru, megang kapur ketika haid, kapurnya najis. Megang muridnya jadi najis. Ya kan? Megang buku, bukunya najis. Nah, belum itu lagi. Perempuan yang haid, untuk menutup haidnya, bahwa dia selesai dari haid, harus memotong 2 burung merpati. Kalau di dunia ini, perempuan itu ada 3 miliar yang haid, maka setiap bulannya ada 6 miliar burung merpati harus dibunuh. Habis nggak burung merpati kira-kira? Habis nggak? Punah nggak merpati? Punah bos. Makanya Islam datang menyempurnakan hukum-hukum terdahulu yang tadinya begitu ketat diperlonggar di dalam Islam. Hari Jumat orang Islam tidak perlu berhenti aktivitas. Cuma di waktu sholat Jumat kita diwajibkan untuk sholat Jumat. Dan setelah itu dipersilahkan untuk mencari rezeki. Al-Jumu'ah ayat 9 Anda baca. Ya kan? Kalau dia nunda 24 jam tidak boleh ada aktivitas. Coba di Islam perempuan yang haid tidak boleh beribadah seperti sholat, puasa, baca Quran, ya, megang Quran itu nggak boleh. Tapi apa-apa yang dipegang oleh perempuan nggak najis. Artinya perempuan masih bisa beraktivitas. Mau jadi guru dia masih bisa, mau jadi polisi dia masih bisa, mau jadi pramugari dia masih bisa. Coba kalau di hukum Yahudi,
perempuan haid nggak bisa jadi pramugari dia. Itulah hukum Islam itu fleksibel, bisa mengikuti perkembangan zaman. Terima kasih ya, aku sendiri yang ngoceh dari tadi, gantian dong. Semangat bang, tetap semangat. Ya Bismillah. kita pakai logika aja, pakai logika. Mantap sekali kalau konsumen. Mana Oten yang pinter dong, kayak Nafiri dinaikin, pusing aku, nggak dilayani, gimana dilayanin, bikin aku bodoh. Coba Kristen yang pinter naikin dong. Saya mau turun bang, saya mau menjawab yang turun tadi. Masalah kitab-kitab tadi loh, kita mengimani tapi nggak meyakini. Yang kita yakini itu hanya satu, Al-Quran. Gitu. Tapi sudah turun bang, wes. Males aku, masa barang haram didoakan jadi halal. Wah ini penyesatan nih, nggak bisa nih. Iya. Udah turunin Nanti- aja daripada nyesatin orang banyak dia. Nanti Turunin anak, aja.